Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Dia berikan kita kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini saya percaya kita semua rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar sama-sama bahwa Injil yang menyelamatkan kita semua. Injil itu adalah Yesus sendiri datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan menghidupkan kita. Sehingga kita mengalami hidup yang kekal. Ya, saya akan bacakan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Ini tentang seorang yang sakit sudah 38 tahun dan kita akan melihat bagaimana Injil menyelamatkan yang sakit ini. Sudah 38 tahun dia menderita sakit, tapi dengan kehadiran Yesus yang adalah Injil itu, dia boleh menyembuhkan, memulihkan dia. Ya, kita mendengarkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada seorang yang sakit. Di sini yang sakit itu tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan juga dia sakit apa, dan tidak disebutkan juga dia apakah laki-laki atau perempuan di dalam firman Tuhan, tapi dia sakit dan sudah 38 tahun dia menderita sakit. Nah, pada waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia melewati gerbang yaitu pintu gerbang domba, dan di dekat pintu gerbang itu ada sebuah kolam, dan di dekat kolam itu ada banyak orang yang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh berbaring di serambi-serambi kolam itu. Nah, ternyata sewaktu-waktu, tidak tentukan juga waktunya apakah pagi, siang, atau malam, sewaktu-waktu berarti tanpa pemberitahuan. Akan turun malaikat Tuhan menggoncangkan air yang ada di kolam itu, dan setelah terjadi goncangan, siapapun yang pertama kali masuk ke kolam itu, maka apapun penyakitnya, dia akan sembuh. Nah, kita akan melihat, nah, nama kolam itu adalah kolam Bethesda. Dalam bahasa Aram artinya adalah rumah belas kasihan, rumah kasih karunia. Nah, ternyata kolam itu rumah belas kasihan dan rumah kasih karunia atau rumah kasih karunia. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kendala di sini adalah walaupun itu kolam rumah kasih karunia, ternyata ada syaratnya Bapak Ibu. Jadi sesewaktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan kolam itu. Jadi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan kesembuhan di kolam itu. Jadi kalau contohnya Bapak Ibu bayangkan kalau dia lumpuh, bagaimana dia masuk ke kolam itu? Kalau dia buta juga akan mengalami kendala. Nah, tapi itulah kenyataannya. Mereka berusaha, mungkin yang buta dia pasti akan memegang sesuatu, tongkat atau apapun, yang timpang mungkin juga butuh bantuan orang. Nah, tapi kolam itu adalah kolam kasih karunia. Nah, kita akan melihat ya. Di serambi kolam Bethesda, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ternyata dia belum mengenal siapa Yesus itu.
Dia sudah 38 tahun sakit dan tidak tahu sudah berapa lama dia di serambi kolam itu berbaring di atas tilamnya menunggu-nunggu kesembuhan yang dia dapatkan. Nah, dia belum mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah sumber kesembuhan, sumber kemenangan, sumber yang berikan kebebasan. Dan tapi dia memiliki kerinduan untuk sembuh. Ya pasti dong. Siapapun kalau kita sakit, kita pasti ingin sembuh. Sama dengan orang yang sakit ini. Dan pada waktu itu, ya waktu yang tepat, pada waktu itu, Yesus menemui dia. Dari begitu banyak yang sakit di kolam itu, di pinggir kolam itu, Yesus menemui dia dan mengajak dia berbicara. Pada waktu dia bertama, pada waktu Yesus berbicara dengan dia, jawaban orang sakit ini apa? Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sangat kasihan. Jadi ternyata dia sudah menderita sakit. Tidak ada keluarga yang ada di dekatnya untuk membantu dia turun ketika ada goncangan air itu. Ketika dia bertemu dengan Yesus, nanti kita akan melihat ayat selanjutnya, ya. Yesus menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Tapi karena dia tidak mengenal siapa yang sedang bicara dengan dia, jawaban dia, Tuhan, tidak ada yang membawa, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membawa saya, tidak ada yang menurunkan aku ke kolam itu. Karena apabila air itu sudah mulai goncang dan sementara aku mau turun ke situ, sudah ada yang mendahului aku sehingga gagal lagi. Itu yang sering dialami oleh orang Kristen, orang percaya. Untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, ada banyak syarat-syaratnya. Sehingga tidak mengalaminya. Syarat-syarat yang dibuat oleh manusia sendiri. Seperti yang terjadi di kolam Bethesda itu. Tapi kita bersyukur di ayat selanjutnya. Ya, ini intinya Bapak Ibu, ya. Kuasa Injil mampu melihat yang tidak dilihat manusia. Yohanes 5 ayat 6, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Yesus melihat. Saya yakin dan percaya pada waktu itu orang sakit itu tidak ada kerinduan yang lain di dalam hatinya selain saya sembuh, saya ingin sembuh. Tapi di dalam pikirannya adalah Taurat, ternyata kalau saya nanti begitu terjadi goncangan itu, saya harus duluan. Kalau tidak, saya tidak akan mengalaminya. Jadi mungkin kalau dia tidak ketemu dengan Yesus, mungkin juga dia bisa dia mati di situ. Karena tidak akan pernah bisa sampai ke kolam itu. Tapi ketika Yesus melihat orang sakit itu, Yesus yang mampu melihat tidak seperti orang melihat. Kalau kita melihat mungkin orang sakit, kita hanya bilang kasihan ya. Tapi kita tidak mampu menolong orang sakit itu. Kita tidak bisa menyembuhkan. Tapi kalau Yesus yang adalah kasih karunia itu, yang adalah Injil itu, dia melihat dengan penuh kasih. Dia tidak hanya melihat sekedar ada orang sakit di sini butuh kesembuhan, tidak. Dia melihat dengan hati. Ya, kalau kita kan melihat dengan mata ya. Kalau Yesus melihat dengan hati. Dia melihat. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus mampu melihat apa yang ada di dalam setiap manusia, apa yang ada di dalam kita.
Walaupun kita tidak ungkapkan, tapi Yesus melihat. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang hadir di sini, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Seperti orang sakit tadi, mungkin kalau orang-orang yang ada di situ hanya melihat, oh ya ada orang sakit di sini. Tapi Yesus melihat apa yang dialami oleh orang sakit itu. Kuasa Injil mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Ya, masih ayat yang sama. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, ya, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus kan baru pertama kali ketemu di situ, tapi dia tahu. Dia sudah lama menderita itu. Itulah Yesus kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dia tahu sudah lama orang sakit itu menderita di situ. Mengetahui dalam bahasa Inggris, know, artinya tahu, kenal, mengenal, mengerti, paham. Ya, jadi kalau Yesus tahu bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga paham, mengerti apa yang dirasakan oleh orang sakit itu. Kenapa? Karena Yesus juga merasakan dan mengalaminya. Jadi Yesus tidak hanya sekedar melihat, kasihan ya, enggak seperti itu. Tapi Yesus, dia melihat bahwa anak ini, orang ini berharga di mata Tuhan. Dan dia tahu, dia mengetahui penderitaan yang sudah lama dia alami. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin selama ini ada pergumulan atau masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, Yesus juga tahu itu. Dia lihat dan dia tahu. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kuasa Injil selalu memberikan harapan dan sanggup mewujudkan harapan itu. Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini adalah harapan yang Yesus berikan kepada orang sakit itu. Kata-kata ini menggetarkan orang sakit ini. Kok dia bisa tahu ya apa yang saya rindukan? Yesus menawarkan, memberikan harapan. Bukan harapan yang palsu ya. Dia memberikan harapan dan mewujudkan harapan itu. Ketika dia bertanya kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Wah, saya yakin dan percaya orang sakit ini hatinya mulai melompat. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Sering sekali kalau kita sebagai manusia, kita kadang-kadang berjanji, tapi kadang kita lupa apa yang kita sudah janjikan. Tapi Yesus memberikan harapan dan dia juga sanggup untuk mewujudkan harapan kita. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan kita saat ini? Sebagai anak muda, apa yang harapan adik-adik di tempat ini? Kita sebagai orang tua, apa harapan kita? Tuhan sanggup untuk mewujudkan harapan kita. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi, saya yakin dan percaya ketika orang sakit itu ditawarkan, ya mau dong. Tapi memang jawabannya tadi, walaupun jawabannya tidak ada yang menurunkan saya. Karena dia belum kenal bahwa itu adalah Yesus Tuhan yang sumber kesembuhan itu. Dia sanggup, enggak usah harus turun ke kolam tadi. Ini aku sang penyembuh itu. Jadi ketika walaupun dia jawabannya salah ya, dikabulkan Tuhan juga ya. Dikabulkan. Kenapa waktu Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Mau sih, tapi enggak ada yang nurunkan saya ke sana, ke kolam itu. Waktu saya mau berusaha ke sana, sudah ada yang duluan, sudah ada yang mendahului saya, sehingga saya gagal lagi, kembali lagi.
Yesus, ini saya. Nah, ini saya mau menyembuhkan engkau. Tapi saya melihat di sini ketika walaupun jawaban orang sakit itu tidak tepat, tapi Yesus sembuhkan juga dia. Jadi bukan sikap atau respon daripada orang sakit itu, tapi memang karena kasih daripada Yesus itu sendiri. Karena memang dia mau menyembuhkan, jadi bukan karena respon orang sakit tadi. Ya, aku mau menyembuhkan karena memang aku mengasihi, karena aku memang mau menyembuhkan. Itu kata Yesus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apakah orang sakit itu langsung sembuh atau langsung angkat tilamnya? Kita lihat ayat yang ke-9 ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi Yesus memberikan harapan dan harapan itu langsung digenapi pada saat itu juga. Bangunlah, angkatlah tilammu. Ternyata pada waktu Yesus berbincang-bincang dengan orang sakit itu, pada saat itu juga orang sakit itu mengalami kesembuhan. Jadi setelah dia sembuh baru dia angkat tilamnya. Mana mungkin dia sakit bisa angkat tilamnya, ternyata dia berbaring di atas tilamnya. Dan pada saat itu, pada saat Yesus menawarkan kesembuhan, pada saat itu juga orang sakit itu sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, jadi kuasa Injil sanggup memberikan harapan kepada kita. Ini bukan hanya harapan kepada orang sakit, tapi apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi harapan kita saat ini, percayalah Yesus sanggup mewujudkannya. Apapun itu. Ya, kuasa Injil menjawab kebutuhan kita dengan tepat. Dengan tepat, ya. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, kebutuhan orang sakit itu pada waktu itu adalah sembuh. Dan Yesus menjawab tepat sesuai dengan kebutuhan orang sakit itu. Tepat, tidak salah, tidak kurang, tidak lebih, tapi tepat dia sembuh. Menyembuhkan, seperti yang saya katakan di awal tadi, orang sakit ini ternyata belum menerima Yesus, ya, belum diselamatkan. Yesus menyembuhkan bukan saja tubuhnya sehat, tapi jiwa dan rohnya. Kita akan melihat nanti di ayat selanjutnya. Dia mengalami kesembuhan utuh, keselamatan utuh, dan tepat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi doa-doa Bapak Ibu saat ini? Dia akan menjawab tepat, di waktu yang tepat, dan jawaban yang tepat. Tentu saja yang akan membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Tidak akan salah. Berdoa untuk teman hidup, Dia akan berikan yang tepat. Berdoa untuk pekerjaan, Dia akan berikan di tempat yang tepat. Itulah Yesus kita. Dia tidak pernah salah, yang penting kita libatkan Dia. Ini adalah sukacita kita sebagai anak-anaknya. Walaupun kadangkala kita minta salah, ya. Kita kadang-kadang minta salah loh, tapi Tuhan jawab tepat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia enggak jawab seperti yang kita minta, tapi Dia jawab jawaban yang tepat. Oh, aku minta ini, kok ini ya, kenapa ya? Nanti untung dulu bukan yang itu yang dijawab, ternyata ini yang tepat.
Jadi kenapa? Karena dia tahu kita sebenarnya, dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi dia jawab yang tepat. Pernah Bapak Ibu alami seperti itu ya? Saya berdoa yang ini kok yang ini yang dijawab ya. Tapi kadang-kadang apa yang kita doakan itu juga yang dijawab, berarti itu yang terbaik. Jadi apapun yang dijawab Tuhan, itulah yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Sama seperti orang sakit ini. Yang dia butuhkan bukan harta kekayaan, tapi yang dia butuhkan adalah kesembuhan tubuh, jiwa, dan rohnya. Dan Tuhan berikan itu. Tepat. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya karena kita memiliki roh. Tuhan akan menuntun kita meminta apapun. Meminta yang kita butuhkan. Jadi kita bangga memiliki Allah seperti dia. Kuasa Injil memberikan kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 5 ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi ternyata Bapak Ibu, tidak perbuatan baik dulu yang Tuhan tuntut, tetapi Yesus terlebih dahulu menyembuhkan, memulihkan dia supaya dia mampu tidak berbuat dosa lagi. Nah, waktu Yesus menyembuhkan dia di serambi kolam tadi, dia ternyata belum mengenal betul itu Yesus. Tapi waktu dia berjalan, tapi mungkin dia penasaran siapa sih yang menyembuhkan saya tadi. Dia ikutin dan ketemu di bait Allah. Pada waktu dia ketemu di bait Allah dengan Yesus, Yesus menatap dia lagi. Mungkin dia, ya saya buat seperti drama dulu ya. Mungkin dia lihat saya lagi, dia mau ngomong apa ya, mungkin seperti itu ya. Aduh, jangan-jangan saya dimarahin. Enggak lah. Ternyata pada waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus menatap dia dengan penuh kasih dan dia bilang, kamu sudah sembuh, jangan buat dosa lagi. Kita semua sudah dipulihkan. Kita semua sudah diselamatkan. Tuhan berikan bagi kita kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Ketika kita jatuh, Tuhan kasih kuasa untuk bangkit. Diampuni dulu, lalu tidak berbuat dosa lagi. Kita menerima pengampunan dari Tuhan agar kita bisa mengampuni orang lain. Kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Jadi terima dulu pengampunan dari Yesus, nikmati pengampunannya, sehingga kita dengan mudah bisa mengampuni diri kita, mengampuni orang lain. Jadi Injil memberikan kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Kuasa Injil memberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ayat yang ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Pada waktu dia disembuhkan di serambi kolam tadi, Yesus bilang, angkat tilammu, berjalanlah. Setelah dia sembuh, dia angkat tilamnya, tapi pada waktu itu adalah hari Sabat. Kita tahu di hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Tapi pada waktu itu dia memikul tilamnya. Orang-orang Yahudi berkata, kenapa kamu melanggar Taurat, hukum kita? Ini hari Sabat, kenapa kamu angkat tilammu? Enggak boleh melakukan apapun. Dia bilang, orang sakit ini berkata, yang nyembuhin saya yang ngomong. Katanya, siapa itu? Kata orang Yahudi. Siapa ya? Saya juga tadi kurang tahu ya. Tapi saya sembuh. Bingung orang Yahudi, siapa yang berani nyembuhin? Siapa yang bisa nyembuhin dia? Tapi ketika dia ketemu yang kedua kali di bait Allah, di gereja, dia kan sudah punya kuasa tuh. Sudah disembuhkan, sudah punya kuasa.
dikasih Tuhan. Dan dia tanpa disuruh Yesus, dia pergi keluar. Setelah bicara dengan Yesus, enggak ya, ini galak, ini terlalu galak ini suara saya nih. Yesus lembut, pasti lembut berbicara ya kepada anakku, kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi ya. Baru matanya terbuka. Oh Yesus, ternyata ya ampun. Dia langsung lari dan keluar, dia bilang gini. Dia ngomong sama orang-orang Yahudi yang nanya dia tadi. Harusnya kan dia takut ya. Orang Yahudi bisa memenjarakan loh. Tapi dia tidak takut. Dia bilang, ternyata yang menyembuhkan saya tadi itu Yesus. Kuasa Injil memberikan keberanian untuk bersaksi, menyatakan kebenaran bahwa yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya itu adalah Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah memiliki kuasa itu. Dan beritahukanlah kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Memberikan keberanian untuk menyatakan yang benar. Nah, bagi anak-anak muda yang masih kuliah di sini ya, yang akan bekerja di perusahaan manapun nanti, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, berani menyatakan yang benar, berbuat yang benar. Kenapa? Karena kita adalah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sifat Injil penuh belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus kan memang kasih ya. Ketika dia melihat siapapun waktu dia di dunia, ketika dia melihat siapapun dan bertemu dengan siapapun, hatinya itu langsung penuh belas kasihan. Siapapun yang dia lihat menderita, dia tolong, dia sembuh. Siapapun yang sakit, dia sembuhkan. Siapapun yang sedang terluka, dia sembuhkan lukanya. Siapapun yang lagi kekurangan, dia penuhi, dia berkati. Itulah Yesus kita. Dia bertindak dalam segala hal didorong oleh kasih. Apapun yang dia lakukan didorong oleh kasih. Karena dia memang mengasihi. Jadi tidak mengharapkan apapun. Tapi karena didorong oleh kasih. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu karena kasih. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, semua yang bertemu dengan Yesus, semua tindakan yang dilakukan Yesus, semua karena kasih. Dia sembuhkan yang sakit, dia bebaskan yang menderita, dia lepaskan yang terbelenggu, diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Semuanya karena Tuhan, karena dia memang mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang di sini. Ingatlah, dia sangat mengasihi kita. Apapun yang kita alami saat ini. Walaupun mungkin kita sedang gagal, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia yang menopang kita, dia yang mengangkat kita. Tidak peduli seberapa jauh kita sedang gagal. Disitulah justru kita butuh kasih karunia Tuhan. Seberapa besar kesalahan kegagalan kita, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan yang akan memulihkan kita. Oleh karena itu, jangan takut, jangan merasa tertuduh, jangan merasa bersalah. Dia ada hanya untuk kita. Terakhir, mari kita baca bersama-sama dalam Matius 11 ayat yang ke-28, 1:23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya, ini adalah undangan Yesus bagi kita semua. Apapun yang membuat kita lelah saat ini, yang membuat kita lesu, tidak bersemangat. Ada undangan dari Yesus, datanglah kepadaku. Hanya aku yang bisa memberikan kelegaan kepadamu. Dunia ini tidak akan bisa memberikan kepuasan bagi kita. Tapi Yesus bilang,
Aku bisa memuaskan engkau. Aku menyediakan lebih dari yang kamu butuhkan. Lebih dari yang kamu minta. Apapun itu, aku hanya lakukan untuk membuat engkau bersuka cita. Itulah Yesus kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kita naikkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Dia selamatkan kita. Dia buat kita indah. Dia angkat kita jadi anaknya yang spesial seperti biji matanya. Kalau tanpa Dia, kita tidak ada artinya. Tapi Yesus membuat kita mulia. Yesus menyelamatkan, Yesus membenarkan hidup kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan
Terima kasih Tuhan Yesus, kami di sini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Engkau adalah sang kasih karunia yang datang dalam hidup kami. Engkau menarik kami dari orang-orang yang tidak punya pengharapan, menjadi kami semua anak-anak punya kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ampuni kami, Engkau sudah terima kami, Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau angkat hidup kami, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Nurbaya yang sudah mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mencari kami dalam setiap keadaan. Engkau yang tahu kebutuhan kami dan Engkau menjawab kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan jawaban dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kuasa dari Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang berkuasa. Kami tidak lagi berbuat dosa, kami punya kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.